Melanjutkan dengan mendengarkan tausiah subuh keluarga yang pada pagi ini akan memberikan tausiah yang dapat kita bersama adalah Dr. Ahmad Mustari MA. Alhamdulillah telah bersama kita di sini. Salam dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyanyikan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, dengan tidak memperpanjang kalimat, mari kita Ustaz Dr. Ahmad Mustari MA untuk menyampaikan tausiah yang dapat kita bersama. Para Ustaz, kita bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, dan cepat ataupun lambat, sekarang, nanti, besok ataupun lusa, kita semua pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di kita nan hidup kini ko tak satu pun yang akan hidup selamanya. Semuanya pasti calon-calon mati sedoi. Termasuk mo kita semua camat calon mati. Nah, don abadi Pak Ibu. Yang abadi illa wajhullah, kecuali Allah. Termasuk malaikat juga mati. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah memisahkan ruh dari jasad kita namanya malaikat Israel. Mencabut nyawa juga mati. Apalagi kita sebagai manusia. Muju awak manusia nam patuh. Awak manusia nam membangkang. Baik yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallah
luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Huda yang sama kita hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari ketua hingga kepada imam kita yang sudah mengimami salat subuh kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu jamaah salat subuh nanda bisa bersabut satu persatu. Ini kok kita masih berada di bulan Dzulqa'dah, di penghujung. Artinya Bapak Ibu kurang beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Ya napa? Bulan apa? Dzulhijjah. Kini bulan apa? Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Nah, jadi boleh Bapak Ibu baca Dzulqa'dah. Enggak salah tu dah. Dzulqa'dah juga boleh. Kedua-duanya benar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beberapa hari lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah dan insyaallah tanggal 10 Dzulhijjah kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Ada beberapa hal amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah ketika hari raya Idul Adha itu, Pak. Nampak tamu. Dan insyaallah kita sadonya mampu melakukan. Hanya saja penyakit kita kadang meleh. Nampak tamu tu ketika hari tanggal 9 Dzulhijjah sorenya selesai sholat asar, kemudian masuk waktu maghrib, nampak tamu kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, kathratut takbir. Kathratut takbir. Apa itu kathratut takbir? Memperbanyak baca takbir. Itu sunnah Pak Ibu. Di besok ketika tanggal 9 Dzulhijjah sorenya habis maghrib masuk 10 Dzulhijjah, awak dianjurkan sangat untuk banyak-banyak baca takbir. Caranya di mana awak bertakbir? Boleh di masjid, boleh di rumah, boleh awak sambil dalam perjalanan. Pokoknya di mana saja awak berada, kok bisa tetap awak membacakan takbir. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Baik itu Pak Ibu. Makanya Mas Hadi awak bisa, kok bisa jangan pakai flash disk. Ya kan?
Ditampekna lain dah, tampekna lain kah? Kadang takbir kau ndak putih-putih Pak Ibu. 24 jam. Kira dicek ke masjid ndak ada orang masjid tu dong. Kita takbir kau jalan terus. Setelah dicek Bapak Ibu, kiranya pakai flash disk ampli. Patutlah ndak putih-putih takbir. Dan dianjurkan oleh Rasulullah itu bukan pakai flash disk. Tapi yang bertakbir itu adalah kita sebagai manusia. Sedang di rumah, kok sambil masak apa Ibu misalnya sambil takbir, nggak apa-apa. Sambil membawa kendaraan bertakbir, nggak apa-apa. Berapa banyak ayat takbir, apalagi di masjid kita. Di masjid kita hidupkan speaker mic-nya dari habis maghrib sampai nanti isya. Sampai isya nanti lanjut lagi sampai subuh. Bergantian kita. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita harus memperbanyak atau sangat dianjurkan memperbanyak takbir? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum." Kita bertakbir itu Bapak Ibu, kita membesarkan, mengagungkan Allah karena Allah masih memberikan hidayah kepada Allah. Ya nak Bu, wak bertakbir dek karena wak masih dapat hidayah. Ibu lain masih semangat kama saji, tu tanda masih dapat hidayah. Ibu kira-kira ingin dikana oleh Allah atau ingin dilupakan oleh Allah? Wah pasti ingin dikana, diingatkan oleh Allah. Tanda awak masih diingatkan oleh Allah Bapak Ibu, ketika salah awak ditunjukkan di Allah. Ketika salah, misalnya awak di rumah membuat salah Bapak Ibu, baik ke masjid ada pengajian setelah subuh. Kiranya kajian Buya tadi mengenai dek kesalahan awak di rumah tadi. Karena kaji Buya kok dengan perangai awak, dengan ulah awak nan di rumah tu Pak. Kalau bahasa awaknya tersinggung awak dek kaji Buya tadi. Itu tanda awak masih diingatkan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, salah satu guna awak menghadiri majelis ilmu supaya awak mendapatkan peringatan, mendapatkan ilmu yang bisa menganan awak untuk menjadi orang dan lebih elok. Tapi kalau sudah di rumah tidak berada membaca indah, ya kan? Pengajian tidak namuah, anda ada pek lain. Umang kau penganawak kau buntu Bapak Ibu. Kalau pangana kau lah buntu Bapak Ibu, nambana itu menurut awak lain. Tidak menurut Allah. Tapi kalau Bapak Ibu hadir, setiap ada kegiatan kajian hadir awak, mandang awak, mangku awak akan mendapatkan ilmu, dan ilmu itu gunanya Bapak Ibu untuk mengingatkan diri awak masing-masing. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbanyak takbir karena kita bersyukur Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Takbirnya Bu ya, seperti biasa yang kita baca. Allahu
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan seterusnya. Jamaah mairingin beko. Sampai beko Bapak Ibu katiko kamandami jawi kambiang itu tetap takbir rawa. Itu nanti sunnah dari Rasulullah. Sebab dulu Bapak Ibu dalam sejarahnya katiko Nabi Ibrahim, Nabi siapa? Ibrahim. Kamandami Ismail dan kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismail tadi jo kambing kibas atau domba kibas, anak terjadi Bapak Ibu. Katiko kadidabi, contoh Ismail misalnya. Ya kan? Katiko kadidabi oleh Ibrahim, digantilah domba kibas ko dengan Ismail ko dengan domba kibas. Dan Ismail ko kironyo Bapak Ibu diambil dia Allah, dipindah tampaknya oleh Allah. Kemudian Ismail ko tadi bertakbir bersama dengan malaikat. Artinya apa? Katiko wak mandapi kambing dua jawi tadi ada tukang jaga lawak mah. Pas katiko nyo sedang mendapi tadi tetap awak kiri dengan takbir. Di kebanyakan nanti awak nah katiko mendapi ada nak suara takbir. Nah ada oleh dah. Dan sunnahnya Bapak Ibu bisuak katiko tukang jaga lawat tukang dapi itu sedang Bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah tetap takbir bersama. Ya Pak, Bu, alai mau itu. Baik yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk selesai awak mandapia, kemudian sambil mencacang-cacang daging tuh sabananya tetap dianjurkan untuk bertakbir. Nah, dengan antisipasi awak sambil bertakbir tadi Bapak Ibu kok nan mencancang lagi Allahu Akbar Allah, nan manguli Allahu Akbar Allahu Akbar. Kalau satu orang bertakbir Bapak Ibu, insya Allah ndak kado orang nan mencilok kaki jauh. Ya, bapuk kaki jauh bisa hilang sampai buang. Bapuk bisa hilang kepala jawi. De awak dalam proses tadi tidak sambil membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak Bapak Ibu dengan kalimat takbir tadi ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencilok. Ya Bu. Alai jale tau. Dia besok mamanya takbir. Itu satu. Nah kedua, al-ghuslu qabla huduri. Dianjurkan kita al-ghuslu untuk mandi qabla huduri, sabalun awak menghadiri. Apa yang kita hadiri? Tempat untuk sholat Id tadi. Jadi Bapak Ibu, sabalun Bapak Ibu baik kapo tadi, baik untuk melaksanakan sholat Id di suatu baik di masjid
atau ada sampai ke lapangan, mandilah terlebih dahulu. Hujan nama hendak mandi wak, kalau samunya jangan kurban wak. Samunya kambing kurban wak nak mandi. Mandi dulu, bersih badan awak, fresh badan awak. Bila perlu nanti ditambah dengan wangian, minyak wangi pakai itu. Sebab awak ke salat Idul Adha. Ya bu ya. Buya dingin mana baca luka mandi. Kalau terasa dingin ada tambah lain panas seketik jadi ayangnya. Itu lah cara. Kalau tidak bisa mandi air dingin juga ayangnya. Nah air panas dah mau. Kalau air panas kau malah kuah badan awak ayangnya. Baik yang lihat Allah SWT itu nomor 2. Dan nomor 3 kecek Rasulullah. La yardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiasakan Yaumal Fitri pada hari raya Idul Fitri. Yakulu makan wala yakulu yaumal adha hatta yarji'a, dan tidak makan Rasulullah ketika hari raya Idul Adha hatta yarji'a, sampai dia pulang dari salat, wa yakulu adhiyati, dan memakan daging kurban. Apa kasih Rasulullah? Rasulullah kalau hari raya Idul Fitri membiasakan makan sebelum pai salat. Ya bu, kalau Idul Fitri Rasulullah membiasakan makan dulu sebelum pai salat. Tapi tiba di hari raya Idul Adha kecek Rasulullah fi yaumil adha la yakulu. Rasulullah ketika hari raya Idul Adha kok beliau tak makan dulu. Hatta yarji'a, sampai nanti pulang dari salat, wa yakulu adhiyatihi, bahkan Rasulullah memakan setelah hewan kurbannya itu dimasak. Itu anjuran tapi seindah-indahnya wak makan selesai jadi bukan selalu salat Pak. Kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri sabalun salat. Berarti wak puasa besok tu ya, kan betul? Bukan puasa. Sebab puasa di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha hukumnya haram. Tu nak makan nak minum tu nama tu ya. Kalau nak puasa itu namanya al-imsaku, menahan saja. Jadi tak perlu pakai niat. Bu, alay tahu. Kalau puasa harus pakai niat. Kalau hanya sekedar tak makan, tak minum, namanya al-imsak, dan dia tidak perlu pakai niat. Beko, apa ya awak sampai sholat, lah selesai awak sholat, lah selesai awak mandangan khutbah Idul Adha, pulang awak lain. Atau kalau di kita kebanyakan selesai sholat tu ada makan basamu di masjidnya. Ya tak boh?
Dia gila istilah dia wak namanya babuko. Padahal itu bukan babuko, tapi ndak ada lagi istilah saya babuko. Dek karena memang caranya mode puaso. Anan cara mode puaso tu ndak makan, ndak minum. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, itu bukan puasa. Dan tak perlu pakai niat Bapak Ibu. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Yang kedua, dalil tadi itu hatta yarji'a sampai Rasulullah pulang wa ya'kulu aqiyati dan memakan daging kurbannya. Ini salah satu dalil yang menjadi acuan bagi sebagian orang bahwa Bapak Ibu ketika hendak mendabi kurban dong selesai didabi ada sebagian tampe nan wambi sakete daging kurban tadi untuk dimasak dan makan basamu. Boleh tak? Boleh tak? Karena berdasarkan hadis ini. Jadi tak salah kalau ada nanti di tempat Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu, di masjid Bapak Ibu, di musala sekitar Bapak Ibu, katiko setelah didapi hewan kurban itu nyambilah sakete, tak sakilo dah. Jadi setiap kelompok misalnya 10 kelompok ala izinlah disampaikan kepada peserta, diambillah sakete untuk dimasak, kemudian beko dimakan basamu untuk kebersamaan. Itu tidak apa-apa berdasarkan hadis. Tapi kalau ada nampak, oh tak boleh Buya, silakan pula. Karena kita berbeda pendapat, boleh saja. Yang tak boleh itu menyalahkan orang. Padahal dia punya dasar, punya dalil. Itu dalilnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi dalilnya surat Al-Hajj ayat 37. Apa kata Allah? Fa idza wajabat junubuha, maka ketika hewan kurban itu sudah rabah, sudah mati, sudah dikuliti, sudah dicancang-cancang, apa kata Allah? Fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya. Apa kasusnya? Satu, yang dimaksud dengan makanlah sebagian darinya tadi adalah peserta kurban memiliki bagian dari hewan kurbannya kalau dia mau. Jadi kalau dia tak mau tak masalah. Ini misal ada peserta awak di situ, ketika dia hewan kurban punya menolak, Pak pengurus, Pak panitia, tak usahlah diagi ambo lagi yang lain. Ambo lah bisa satu kurban saya, alhamdulillah. Nan daging tu bagian selah kanan lain, ambo lah bisa. Oh, tu yo hebat peserta kurban. Ada di situ kok. Alun ada lah. Mudah-mudahan ada di situ. Kalau dia menolak, tak mau menerima, dia lah biasa makan daging, misalnya setiap hari tamali daging, dia setiap minggu tamali daging, dia nak mau leda. Aku peserta kurban yang luar biasa, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu begitu bu, kalau sudah kurban, dia nak mulai ambil daging kurbannya, dia salah kena lain. Baik. Sekolah doa tu kan? Satu pakudu minha. Nah dari bagian peserta tadi Bapak Ibu boleh awak izin. Bila awak izinnya, bila menyampaikan izinnya sebelum hari H. Bapak Ibu peserta, insyaallah besok hari raya Idul Adha itu akan kamandangnya Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, beko dan bagian Bapak Ibu itu kami minta lah agak sakon cik surang lain kemudian Bapak Ibu.
Bulia kecil. Maka silakan berikut diambil. Kemudian ketika selesai diambil itu, awak masak basamu dan makan basamu. Dan banyak hikmahnya di situ. Hikmahnya kebersamaan awak. Ya nak bu? Ada nak sobok pada itu? Di siko ni itu. Lain itu. Boleh. Yang capek lalai. Yang capek. InsyaAllah tetap akan bernilai ibadah. Ambo yakin peserta nak mungkinnya menolak diminta sahun. Sahun tu ngendek. Nak banyak. Ya bu. Lai ikhlas bu dong. Alhamdulillah. Lah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nang katigo nan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW di hari raya Idul Adha itu Bapak Ibu, ketika selesai sholat kita mendengarkan khutbah. Ini kadang-kadang awak lalai. Kalau sholat Jumat Bapak Ibu, khutbah dulu baru sholat. Khutbah dulu. Tapi kalau Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Dek karena awak sholat dulu baru mendengar ceramah, ini kadang-kadang ada orang dapat kendala. Sebab awak selesai sholat ke? Ya kan? Awak mendengar ceramah selesai. Dek karena awak mendengar ceramah, kadang-kadang awak alhamdulillah lain. Alhamdulillah itu basyarah tu jemaah tu adunan tagak lah, adunan pulang lah. Ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah awak sholat Bapak Ibu dianjurkan sangat untuk mendengarkan khutbah dari khatib kita sampai selesai. Dan Bapak Ibu yang namanya khutbah itu kok bisa tak usahlah lama-lama. Baik itu khutbah Jumat, khutbah nikah. Boleh khutbah nikah, boleh lama-lama. Khutbah Idul Adha, Idul Fitri dianjurkan pendek, singkat, padat, tepat, bisa dipahami. Kondak sudahlah panjang, jamaah panjang belum. Ya tak mau. Jadi singkat, padat, tepat, bisa dipahami. Panitia boleh berpesan kepada Ustaz. Pak Ustaz, jangan lama-lama mereka Pak Ustaz. Boleh? Tak ada masalah tak? Sampai ke Ustaz. Sebab kami buku kaman nakmila Ustaz. Baik kalau. Baik yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat nanti sedang khutbah itu Bapak Ibu, ada nama ngecek awak Pak. Khatib sedang khutbah kok. Awak mengecek, mangko kecek Rasulullah, pakal lawau, maka sia-sialah Idul Adha. Rugi awak Pak. Mangkonyo ketika khatib sudah naik mimbar, awak duduk elok-elok pandangan. Baik itu caranya Pak Ibu. Jangan mengecek, apalagi menegur orang. Diam, jangan mengecek. Khatib sedang khutbah, itu pun tak boleh. Awak sediam boleh. Koknya awak kemangian orang, ingian sabalun awak salat. Besok tu ditertibkan oleh pengurus dulu. Anak-anak belakang, jangan mengecek bekos selesai salat. Tertibkan dulu. Jangan ketika khatib berkhutbah awak menertibkan. Kita ikut rusak pula. Papat lahu, maka sia-sialah Idul Fitrinya, sia-sialah Idul Adha. Apalagi apa namanya nih? Main kamera. Selfie segala macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main selfie. Enggak boleh.
Kalau ingin pakai kamera, cukup di depan saja seperti dipasang dulu, sudah selesai. Beko sebelum sholat lalu persiapan dipasang 5 posisi kamera untuk menyorot ustadznya. Boleh. Tapi kalau sibuk ketika khatib sedang khutbah, termasuk jamaah juga, termasuk tim kameranya sibuk, maka beko ibadah itu rusak. Siapkan aja, standby. Baik itu Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengantisipasi itu sangat dianjurkan ketika selesai sholat Idul Adha itu tidak merubah duduk, melainkan duduk tetap tahiyat akhir. Jadi kan, Pak sholat, selesai sholat tuh Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak usah dirubah duduk awak mendengar khatib pada itu. Di panik mabuya pada itu. Kami tahu kalau terasa panik, Pak Ibu, biasa kalau duduk tahiyat akhir kan tagak kaki kanan awak rabah sih kaki kanan. Tidak tagak ledo, kalau tagak kan kalau lama mana itu sakit. Tidak boh. Dia punya panik juga pada itu. Okeylah, kalau panik juga silakan baselo. Tapi baselonya jangan pindah tampil. Anak bedo ko selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo cari kiri kanan madin dia anak kosong. Cari dia mesti ada. Itu nomor rusak tadi. Sebab kalau lah ada cik orang yang mencari diri yang Bapak Ibu, nan lainnya cari diri Allah. Itu makanya mengantisipasi itu. Selesai awak salam, tetap posisi duduk tahiyat akhir. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Bu, dengan Bu. Waalaikumsalam. Enggak kares teh, Bu, tadanga. Ya. Ya. Ibu misalnya ada kelompok barasiko. 7 lah, 7 kelompok itulah 7 iku Jawi mabuk. Ya kan? 7 iku Jawi itu Pak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita izin ke peserta lah sepakai ndak baa keceknya kan, awak ambil saya gak seon cek peserta, berarti kalau cek kelompok itulah 7 on. Ya nak? 7 on kali 7 berapa? Sampai kilo. Sampai kilo. Awak anggap selampai kilo itulah mambik dari semua tu. Lah sama tu. Jadi ndak harus cek Jawi itu dong gitu. Jadi mewakili sampai kilo kecek begitu atau 3 kilo kecek ibu tadi. Itulah mewakili. Nggak harus cek Jawi. Lo ibu ambil karyaan kita. Ya Bu ya. Sebab sama itu semuanya. Boleh ya? Yang penting tadi itu Bapak Ibu, lah pakai, lah ridho, lah ikhlas. Begitu. Sebab dalilnya ada. Fakulu minha 1 surat Al-Hajj ayat 37 dan hadis Rasulullah tadi yang kedua tadi, hatta yarji'a wa ya'kulu adhiyatihi. Itu kecek Rasulullah.
Rasulullah tidak makan sebelum pergi salat sampai dia pulang ke rumah. Beko pulang ke rumah langsung makan daging hewan kurban tadi. Maka maksudnya setelah didabi berarti itu dimasak oleh Rasulullah. Itu di antara dalilnya boleh. Lepas bu. Tapi kalau ada yang paham tak boleh, silakan pula. Dek itu paham inyo. Beda pendapat kan boleh. Sedang beda pendapatan aja boleh. Apalagi beda pendapat. Paham bu? Boleh bu. Aman tu bu. Lah. Tunggu lu. Pak katanya lu tu. Ya pak. Artinya pak. Sama. Ayo. Lanjut. Anak ibu kan menikah. Masya Allah. Baik. Anak itu tanggung jawab orang tua. Masih dalam tanggung jawab orang tua. Apalagi nanti misalnya inyo tak ada piti. Tapi orang tuanya ingin menggantinya dengan maharnya. Maharnya maksudnya dari orang tua. Boleh enggak? Bolehlah. Sebab anaknya itu masih tanggung jawab orang. Tapi kalau anaknya lah mampulah karajonya buya, lah sukses kini, usahanya ada, rasakinya mudah, kecik anak ama aja repot lain, tenang silah, tenang sibuk lain. Jadi kalau memang kondisi seperti itu, memang itu kewajiban orang tua. Tapi setelah anak ibu nikah, maka lepas kewajiban ibu. Anak ibu lagi yang punya kewajiban kepada anak orang lain alias bininya. Ibu, itu anak ibu lah menikah juga anak orang. Laki-laki anak ibu kan? Mangko anak ibu punya tanggung jawab sampai dia meninggal dunia. Selagi tidak cerai, maka tanggung jawab suami kepada istri sampai meninggal dunia. Bahkan cerai pun, kalau dia sebagai mantan suami ibu, maka tetap ada kewajiban menafkahi anak-anaknya. Menafkahi ibu tidak ledo, sebab dah cerai. Tapi anaknya tetap harus ada kewajiban. Besok di akhirat, diminta pertanggungjawaban suami-suami yang sudah cerai terhadap anak-anaknya terdahulu. Oh, jangan mentang-mentang lah cerai, awak lapesnya juga anak-anak awak, ndak dah bu. Sampai akhirat besok dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jo bini awak yo ndak dah dah, tapi jo anak awak tetap. Itu makanya kalau di pengadilan nanti dijelaskan, ini haknya suami, ini haknya istri dan seterusnya. Dan termasuk hak nafkahnya tetap harus ada. Walaupun dia sudah cerai. Apa lah ibu? Banyak tanya ibu. Ni ibu. Nak pak? Ibu. Tak paham pertanyaan ibu tu. Cuba ulang lagi. Ya. Dah sah dah ya. 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 Masya Allah.
seperangkat alat solat untuk mahar itu sabananya kan awak nak membuat tu Pak. Gunanya seperangkat alat solat sebagai mahar supaya awak tu solat. Kok kini kebanyakan maharnya seperangkat alat solat, tapi sudah menikah tak solat. Itu gunanya. Ya kan? Tujuan awak menikahnya di dalam masjid. Jadilah Pak Ibu. Biasa orang kalau menikah cari masjid. Kok para lu masjid narancak kan betul? Menikahlah di masjid. Beko maharnya seperangkat alat solat dulu. Gunanya menikah awak di masjid itu supaya nyo takkan aja masjid. Setelah menikah rajin ke masjid. Setelah menikah, kau nak numpang menikah sih di masjid. Selesai menikah, nak pernah mencogok di masjid. Itu kurang ajar. Jangan usah menikah di masjid lah. Nikah di rumah surang. Kok lah kajale awak nak ke solat. Itu satu. Yang kedua, mahar seperangkat alat solat. Tadi awak nak membuat tu. Ada filosofinya. Apa filosofinya? Dek karena harapannya Bapak Ibu, kalau seperangkat alat solat setelah menikah kedua mempelai ku, yo rajin solat kedua. Kalau ndak kerajin solat, mangga seperangkat alat solat, acalah ibu minta otuapan za sejek lain. Nanti jale-jale sebuah. Kok ke solat indah ada. Anak kamu rasanya minta seperangkat alat solat. Solat indah juga. Ancai ibu minta nama sekali. Minta oto pajero sekali ibu. Ambu ajan sekali. Itu kira-kira apa ibu yang mulia kepada Allah SWT. Artinya mahar itu sebenarnya boleh seperangkat alat solat atau boleh barang yang lain. Begitu. Kalau perkara bisa dijual atau tidak, karena memang mahar itu bukan untuk dijual. Saya rancaknya mahar Bapak Ibu jangan dijual. Kalau bisa. Pakai sabi-abinya sehingga menjadi ibadah. Kok seperangkat solat tadi pakai sabi-abinya sampai inyo lusuh, sampai inyo rusak, sampai inyo habis. Dek karena dibawa ibadah. Bukan untuk dijual ada bu, mahar tu. Yo, dah le Pak. Yo Pak, silakan. Kalau hari Idul Adha, hari raya Jatuh pada hari Jumat, kemudian pelaksanaan kurban diundur sampai hari berikutnya Sabtu, apakah hukumnya dijelaskan? Subhanallah. Baik. Penyembelihan tidak pada tanggal 10 Zulhijjah. Boleh atau tidak? Boleh. Kita ada 3 hari setelah Idul Adha. 1, 11 Zulhijjah. 2, 12 Zulhijjah. 3, 13 Zulhijjah. Jadi kalau memang waktu kita lagi bisa hari H tanggal 10 Zulhijjah menyembelih, silakan. Tapi dek karena misalnya tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan hari Jumat, awak agak-agak keluar Jumat waktu mepet kemau ya baca. Biko tapi kini tak kaja-kaja ndak lo rancak. Kami tahu pertimbangan awak banyak. Bisu ajalah hari Sabtu bahamu ya. Kuliah karena memang waktu yang disediakan tanggal 11, 12 dan 13. Jadi tidak harus pada hari H atau tanggal 10 Zulhijjah. Tinggal Bapak Ibu kesepakatan bersama. Yo dek karena lah dibentuk panitia tadi. Kalau lah dibentuk panitia, maat kesepakatan panitia jo jamaah. Bapak panitia, bisu aja banyak. Hari lah kalau ikut Jumat no,
Kau ternyata wak biku susah wak. Ayolah jemaah sepakai sepakai Sabtu sepakai laksanakan hari Sabtu. Paham Pak Ibu? Dolai. Dolai. Hari jam 8 kamu. Baik Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengamalkan yang sunnah-sunnah tadi walaupun sederhana dan insyaallah akan menjadi ibadat tambahan dalam hari raya Idul Adha. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah cara Bapak Ibu. Kita sempurnakan kajian kita Bu dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada